Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Saputra, asal Lampung, kuliah di Universitas UIN Sunan Kalijaga, tepatnya di Yogyakarta. Oke, di sini juga saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas dalam mata kuliah Akidah Akhlak di Madrasah tentang standar penilaian pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Oke. Standar penilaian pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah, begitupun aliyah, itu ada 5 landasan. Yang pertama itu adalah pengertian dasar standar penilaian pendidikan. Yang kedua adalah prinsip dan pendekatan penilaian. Yang ketiga adalah ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian. Yang keempat, mekanisme dan prosedur penilaian. Yang kelima ya, pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Oke, langsung kita bahas satu-satu ya. Oke, langsung saja. Landasan yang pertama yaitu dasar pengertian. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dalam pengertian ini mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan juga ujian madrasah gitu. Nah, ini pengertian dari standar penilaian pendidikan gitu. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ke landasan yang kedua, yaitu prinsip dan pendekatan penilaian. Ya, prinsip yang pertama adalah objektif. Berarti penilaian berbasis pada standar penilaian dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai. Yang kedua, terpadu. Nah, terpadu berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkesinambungan. Yang ketiga itu ekonomis. Nah, ekonomis ini berarti penilaian yang dilakukan efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporannya gitu. Yang keempat adalah transparan. Yang dimaksud di sini adalah berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak, gitu ya. Kemudian yang kelima adalah akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal madrasah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Nah, yang terakhir adalah yang keenam, itu edukatif. Berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan pendidik. Nah, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penilaian, maka direkomendasikan menggunakan pendekatan penilaian acuan kriteria atau PAK. Penilaian acuan kriteria merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal. Nah, kriteria ketuntasan minimal merupakan kriteria ketuntasan belajar yang minimal ya, yang ditentukan oleh kesatuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung dan karakteristik peserta didik gitu. Oke, lanjut selanjutnya. Oke, lanjut landasan yang ketiga, yaitu ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian. Ruang lingkup penilaian. Yang pertama ya, penilaian hasil belajar peserta didik itu mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang, sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran atau kompetensi muatan atau kompetensi program dan proses juga tentunya gitu. Oke, next. Yang kedua yaitu adalah teknik dan instrumen penilaian. Oke,
Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilaian kompetensi sikap. Nah, pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi penilaian diri dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian, atau bahasa Inggrisnya adalah rating scale, yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Yang kedua yaitu penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan yang dicapai peserta didik melalui tes tulis, tes lisan, dan tes penugasan. Sebelum melaksanakan penilaian kompetensi pengetahuan, pendidik telah menyiapkan instrumen penilaian yang meliputi instrumen tes tertulis, instrumen tes lisan, instrumen penugasan gitu. Instrumen tes tertulis itu ya semacam ujian-ujian seperti itu, yang seperti pilihan ganda, uraian, dan sebagainya gitu. Untuk instrumen tes lisan itu ada tes yang namanya hafalan gitu ya. Kemudian instrumen penugasan kita memberikan tugas-tugas yang untuk dikerjakan di rumah seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian kompetensi keterampilan. Untuk mengetahui kompetensi keterampilan, seorang pendidik harus menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian tertentu dengan menggunakan tes praktik ya, project, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian yang dilengkapi rubrik juga tentunya gitu. Oke, selanjutnya yaitu landasan mekanisme dan prosedur penilaian. Ada beberapa mekanisme dan prosedur penilaian. Yang pertama adalah penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, pemerintah, atau lembaga mandiri. Yang kedua adalah penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian autentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian madrasah, dan ujian nasional. Yang ketiga adalah perencanaan ulangan harian dan pemberian proyek oleh pendidik sesuai dengan silabus dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang keempat, kegiatan ujian madrasah dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, menyusun kisi-kisi ujian. Kedua, mengembangkan itu termasuk menulis, menelaah, dan merevisi. Nah, kemudian instrumen, melaksanakan ujian, mengolah atau menyetor dan menilai. Dan ketiga yaitu menentukan kelulusan peserta didik, melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian gitu. Yang kelima ya, ujian nasional dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang diatur dalam prosedur operasi standar. Dan yang keenam, hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial. Ini yang terakhir yaitu hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orang tua dan pemerintah. Oke, selanjutnya yaitu pelaksanaan dan pelaporan penilaian. Yang pertama adalah pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pendidik. Nah, penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan. Bertujuan apa? Untuk memantau proses dan kemajuan pelajar, peserta didik, serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh satuan pendidikan. Nah, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk apa? Untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik gitu. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan dan pelaporan penilaian oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan melalui ujian nasional ya, ujian madrasah berstandar nasional dan ujian mutu. Nah, itu seperti yang kita ketahui pada umum. Nah, sekian, terima kasih ya dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf ya. Sama-sama kita belajar. Mari semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.